Video ini akan memberikan rekomendasi laptop Ryzen 7 buat bulan Juni sampai Agustus tahun 2026. Yo guys, Rageja bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Ryzen 7 buat bulan Juni sampai Agustus tahun 2026. Dan setelah kita ubek-ubek marketplace dan cari informasi sana sini, akhirnya kita bisa menemukan 5 laptop Ryzen 7 yang bahkan start mulai harga 7 jutaan. Yes, kalian nggak salah dengar, kita masih bisa menemukan laptop 7 jutaan yang udah pakai Ryzen 7. So pastikan kalian simak aja videonya atau gunakan chapter yang kita buat di sini ya, untuk bisa menemukan laptop yang sesuai dengan budget kalian. Oke, kita mulai aja langsung dari laptop yang pertama. Laptop Ryzen 7 terbaik kali ini dibuka oleh Infinix Xbook 15. Meskipun 2026 penuh dengan gonjang-ganjing ya, dimana harga laptop, HP semuanya pada naik, tapi kita masih bisa menemukan laptop Ryzen 7 yang harganya di bawah 8 juta. Yes, laptop Infinix ini dibanderol di kisaran 7,8 jutaan dan sudah hadir dengan CPU AMD Ryzen 7 5850U dengan iGPU AMD Radeon Vega 8. Komodo ini bisa menghasilkan skor 5.700-an poin di Cinebench R23 dan 1.900-an poin di 3D Mark Firestrike. Performa yang tergolong lumayan oke ya untuk kelas laptop 7 jutaan dan udah bisa kita andalkan buat kerja harian, bikin presentasi, ataupun belajar ngedit video di CapCut. Untuk multitasking juga lumayan oke nih, karena RAM-nya ini di 8GB LPDDR4 4267 MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Sayangnya, kalau mau multitasking yang lebih berat, menurutku itu agak sulit ya, karena RAM laptop ini udah onboard, udah nggak bisa kita upgrade. Kita cuma dapetin satu slot SSD ekstra buat upgrade menjadi dual storage. Beralih ke layar, Xbook 15 membawa layar yang lega nih cuy. 15,6 inch IPS Full HD dengan color gamut di 45% NTSC dan tingkat kecerahan di 250 nit. Untuk baterainya di 50 Wh dengan daya tahan kurang lebih 5 jam aja buat pemakaian ringan. Ya, nggak begitu awet sih, tergolong standar aja. Untuk bobotnya sebenarnya lumayan berat, tapi ini tergolong standar buat laptop 15 inch. 1,7 kg dengan tebal 1,79 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dengan USB-C full function, HDMI, dan micro SD card reader. Laptop Ryzen 7 terbaik yang kedua adalah Advan Pixwar Touch. Ini adalah pilihan laptop Ryzen 7 dengan performa yang bisa gaming dan harganya di bawah 10 juta. Yaps, Pixwar Touch per video ini kita rekam harganya masih di kisaran 9,7 jutaan. Tapi spek yang ditawarkan menurutku udah bisa bersaing dengan laptop yang harganya bahkan 10-12 jutaan. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 8745HS yang dikombinasikan dengan iGPU kencang AMD Radeon 780M. RAM-nya pun udah 16GB LPDDR5 dengan speed yang kencang nih guys, 6400 MHz. Kemudian storage-nya 512GB NVMe Gen 3. Nah, berkat kombinasi ini, Pixwar Touch bisa menghasilkan skor 13.500-an poin di Cinebench R23 Multicore dan membuatnya jadi laptop dengan skor tertinggi di video kali ini. Untuk skor 3D Mark Firestrike-nya juga lumayan oke nih, di 7.800-an poin. So ya, Pixwar Touch ini akan cocok buat kamu yang memang butuh laptop buat kerja berat, multitaskingnya berat, kemudian belajar ngedit video Full HD ataupun udah ngedit video 4K ataupun 3D rendering di Blender. Buat main game juga bisa ya, dan FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. By the way, RAM-nya ini onboard, tapi kita masih dikasih satu slot SSD ekstra. Beralih ke layar.
Pixelworld Touch ini membawa layar yang lega juga, 15,6 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 45% NTSC. Sayangnya untuk refresh rate dia masih standar di 60 Hz. Belum refresh rate gaming. Untuk baterainya punya kapasitas 58 Wh yang bisa dipakai kerja kurang lebih kisaran 10 jam. Bobotnya sendiri sebenarnya lumayan berat kalau kita ngomongin laptop produktivitas, tapi ya tergolong cukup ringan kalau kita bandingkan dengan laptop gaming. 1,81 kg dengan tebalnya di 1,87 cm. Portnya sendiri udah lengkap, ada USB-C bahkan SD card readernya. Laptop Ryzen 7 terbaik yang ketiga adalah Infinix Xbook B14. Perasaan terakhir kali kita review laptop ini harganya masih di 7,8 jutaan. Sekarang 10 juta. Intinya, buat standar laptop 10 jutaan di 2026, spek dari Xbook B14 ini menurutku masih tergolong worth it. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 7735HS dengan iGPU AMD Radeon 680M. RAM-nya udah langsung lega, 16GB DDR5 4800 MHz dengan SSD 512GB NVMe Gen 3. Untuk opsi upgrade, sayangnya RAM laptop ini onboard ya. Tapi sebagai kompensasi, kita masih dikasih satu slot SSD M.2 extra. So ya, dengan jeroan tersebut, Xbook B14 bisa mendapatkan skor di 10.900-an poin pada Cinebench R23 dan 5.800-an poin pada 3D Mark Firestrike. Harga lebih mahal, tapi secara skor masih kalah dengan Pixelworld Touch. Cuman buat real life-nya gimana nih? Nah, dari tes gaming kita, ternyata Xbook B14 ini memang belum bisa sepowerful si Pixelworld Touch. Salah satu penyebabnya karena cooling sistemnya tidak sebagus si Advance. Jadi kalau kamu memang murni nyari performa buat gaming, mending si Pixelworld Touch aja. Tapi kalau kamu nyari laptop kencang buat kantoran dan enak buat dibawa-bawa, enak buat WFC, tentu laptop ini adalah pilihan yang lebih bagus. Laptop ini punya bobot yang ringan banget, 1,16 kg dengan tebal 1,75 cm. Layar laptop ini juga lebih pas, 14 inch IPS Full HD Plus yang artinya secara rasio tergolong lebih enak buat dipakai kerja. Kemudian untuk baterai, dia punya kapasitas 55 Wh yang bisa dipakai kerja kurang lebih kisaran 8 jam. Untuk portnya juga lengkap ya, dimana dia udah punya USB-C full function. Jadi lengkapnya di sini. Laptop Ryzen 7 terbaik selanjutnya adalah Lenovo Log 15 ARP10e. Naik lagi di harga 12 jutaan dan kita bisa menemukan laptop yang beneran gaming cuy. Dan kalau kamu emang lagi cari laptop gaming, ini adalah salah satu pilihan yang menurutku paling recommended. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 7735HS yang dikombinasikan dengan GPU Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM 6GB DDR6 dan TGP di 65W. Emang secara TGP sih agak disunat ya. Cuman kalau kita lihat skor 3D Mark Firestrike-nya, Lenovo Log masih tergolong oke banget, 11.600-an poin dengan skor Cinebench R23 di 12.200-an poin. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang kenceng, NVMe Gen 4 berkapasitas 512GB. Buat dipakai gaming gimana nih? Dota 2 bisa dapetin ratusan FPS, CS2 bisa lancar di 75 FPS, dan FPS lainnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Untuk opsi upgrade, masih ada satu slot RAM DDR5 extra dan ada satu slot SSD extra cuy. Nggak cuma performa, layar dari Log 15 ini juga udah gaming cuy. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz. Udah enak buat dipakai mainin game-game kompetitif. Dipakai cari cuan juga oke nih guys, karena color gamutnya sudah 100% sRGB. Sayangnya untuk baterai, dia standar gaming. 57,5 Wh yang cuma bertahan kisaran 3,5 jam aja. Untungnya secara bobot dia cukup ringan buat kelas laptop gaming. 1,8 kg dengan tebal 2,29 cm. Terakhir portnya udah lengkap, ada USB-C bahkan SD card readernya juga.
Laptop Ryzen 7 terbaik ditutup oleh Asus TUF A15 FA506NCG. Ini adalah laptop gaming lainnya yang bisa kamu dapatkan di harga 12-13 jutaan dan tentunya sudah pakai Ryzen 7. Laptop dari Asus ini sudah menggunakan CPU AMD Ryzen 7 7745S dengan grafis Nvidia GeForce RTX 3050. Sayangnya secara VRAM dia masih kalah dengan Log 15 di 4GB GDDR6 aja. Tapi dari TGP dia sedikit lebih tinggi di 75 watt. Untuk RAM sih sama-sama udah 16GB DDR5 5600 MHz dengan SSD yang juga sudah sama-sama kencang 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kalau kita melihat skor Cinebench R23-nya, dia dapat skor di 10.200-an poin yang masih kalah dengan Lenovo Log. Tapi skor Mark Firestrike-nya justru lebih tinggi meskipun tadi VRAM-nya lebih rendah 13.800-an poin. Pas kita cek performa gamingnya, FPS yang didapatkan juga sedikit lebih tinggi dibandingkan Log 15. Dota 2 bisa dapetin hampir 130 FPS dan Delta Force bisa di 77 FPS. Buat FPS game lainnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Untuk opsi upgrade, kita masih menemukan satu slot RAM DDR5 ekstra dan juga satu slot SSD M.2 ekstra. Lengkap nih cuy, nice. Balik ke layar. TUF A15 ini membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate gaming ya di 144 Hz. Sayangnya color gamut dari laptop ini masih 62,5% sRGB. Jadi ya belum oke buat editing profesional. Baterainya juga ngepas banget. 48 watt yang bisa bertahan kurang lebih 3 jam aja. Bobotnya tergolong berat juga ya, 2,3 kg cuy. Kemudian untuk tebalnya juga lumayan banget di 2,45 cm. Untungnya secara port dia udah lengkap ya dengan HDMI, USB-C, dan combo audio jack. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 7 yang bisa kita rekomendasikan di Juni sampai Agustus tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping, di pojokan video, atau di deskripsi video. Di sana juga ada harga terupdate dan kalau lagi ada promo, biasanya harganya bisa lebih murah. So pastikan kalian cek aja keranjang YouTube Shopping tadi dan temukan harga terbaiknya. Kalau masih ada masukan, pertanyaan atau apapun silahkan drop di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Lawannya Ryzen siapa? Betul, kita akan bahas Intel Core. Atau Core, ya itulah, Core itulah, Intel.